Film Dirty Vote ya. Film Dirty Vote kembali dirilis, dimana sebelumnya tahun lalu ya, sebelum Pilpres itu film Dirty Vote dirilis. Ya memang ramai karena tujuannya kan untuk kepentingan campaign ya, untuk menyudutkan salah satu calon, sehingga film Dirty Vote itu yang tahun lalu akhirnya ramai karena ada kepentingan di sana ya. Ada kepentingan untuk Pilpres, ada kepentingan untuk politik, ada kepentingan-kepentingan yang memang akhirnya film Dirty Vote ya itu ramai diperbincangkan. Bukan isinya ya, bukan isinya. Sekali lagi bukan isinya, tapi efek ya, efek dari disebarluaskannya film Dirty Vote itu oleh berbagai pihak yang punya kepentingan politik ya, punya kepentingan untuk memenangkan pemilu, memenangkan Pilpres. Jadi sama sekali tidak ada yang membahas isinya, tapi yang menjadi film itu akhirnya dibicarakan di mana-mana ya karena film itu digunakan ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kepentingan politik. Nah sekarang ini dirilis ya yang kedua, dan kita lihat ternyata tidak seramai seperti Dirty Vote yang pertama ya, walaupun sudah disebarluaskan bahwa ini Dirty Vote 2 membicarakan lebih keren lah misalnya gitu kan, tapi ternyata tidak booming ya, tidak laku. Bukan karena isinya, maka saya bilang boomingnya itu tidak lakunya itu bukan karena isinya, karena pada Dirty Vote yang pertama juga nggak ada tuh yang membahas isinya gitu ya, yang membahas sampai dalam isinya. Jadi lebih banyak ke urusan ya itu yang saya bilang tadi, disebarluaskan saja gitu. Jadi Dirty Vote yang pertama itu tidak ada bedanya dengan kelompok buzzer ya, yang memang menyuarakan atau disuruh untuk menyuarakan, memframing calon tertentu gitu kan, agar supaya kalah dalam pemilu. Dan Dirty Vote yang pertama ini ya sama dengan produk-produk lain ya, produk-produk buzzer lain yang memang saat itu begitu gencar. Jadi misalnya gini nih, apalagi nih yang kita mesti serang nih, ini. Jadi apapun itu dilempar gitu kan, apapun dilempar. Nah termasuk ada Dirty Vote ya udah dilempar juga gitu kan. Jadi stratanya Dirty Vote, film Dirty Vote itu sama dengan strata dari kelompok-kelompok atau buzzer-buzzer di media sosial maupun pihak-pihak yang memang disuruh untuk bicara menyudutkan salah satu kontestan gitu. Jadi nggak ada bedanya. Dirty Vote ramai saat itu ya sama dengan info-info atau isu-isu yang disebarluaskan juga saat itu oleh pihak-pihak atau oleh buzzer-buzzer. Jadi sama levelnya gitu, nggak ada bedanya. Nah sekarang kenapa itu tidak ramai ya, karena belum pemilu, belum Pilpres, belum hangat, dan
terlalu cepat gitu kan, ini dirilis, terlalu cepat dirilis, berharap pembuat filmnya ini berpikir bahwa filmnya itu laku kemarin karena isinya. Nah, dia salah gitu kan, karena film kemarin itu sama sekali nggak ada isinya. Ini saya ngomong begini bukan nyinyir ya, tapi memang faktanya nggak ada isinya, karena tidak ada yang membicarakan isinya waktu itu kan. Pokoknya sebar aja gitu, dan isinya itu kadang-kadang disebarin oleh orang-orang yang kontra dengan salah satu calon atau pasangan calon, lalu dibuat narasi-narasi yang sebenarnya nggak nyambung juga dengan isi dari film Dirty Vote yang pertama ya. Jadi sutradara pembuat film ini itu merasa wah kita akan mendulang sukses lagi gitu. Enggak gitu, karena nggak ada bukan isinya yang membuat Dirty Vote kemarin ramai, tapi Dirty Vote itu adalah alat ya, hanya sebagai alat, hanya kayak batu aja dari berbagai batu lain yang memang dilempar ke pasangan calon tertentu. Jadi nggak spesial gitu ya. Makanya ketika Dirty Vote 2 ini ya, saya baca ada salah satu yang mengomentari bahwa ini loh bagi-bagi jabatan di BUMN gitu kan, sambil dia menyebar luaskan Dirty Vote, tapi dia bilang ada bagi-bagi jabatan gitu, bagi-bagi jabatan. Ternyata isinya di Dirty Vote itu nggak ada urusan bagi-bagi jabatan gitu. Bagi-bagi jabatan BUMN gitu, untuk pihak-pihak yang memenangkan Prabowo Gibran. Nah itu nggak ada di situ ya. Saya juga heran gitu, orang menyebarkan Dirty Vote tapi isinya dia nggak tahu gitu ya, sama kayak Dirty Vote pertama gitu kan. Nah yang saya heran juga adalah kenapa Dirty Vote ini nggak memasukkan urusan jabatan BUMN gitu, bagi-bagi jabatan ya. Mungkin pembuat film dan orang-orang yang di dalam film itu tahu bahwa teman mereka juga sebenarnya dapat bagian kan, sehingga kalau mereka angkat soal ini ya mereka nyerang teman mereka sendiri mungkin ya. Saya mau membahas kenapa ini nggak laku ya, baik yang pertama sama yang kedua. Karena yang saya bilang tadi bukan isinya ya. Nggak laku itu karena apa yang disampaikan di dalam film itu bukan sesuatu yang baru ya. Itu kayak kumpulan orang-orang yang marah-marah gitu kan, dikumpulin aja gitu, terus dijadiin satu paket, dibuat film gitu. Makanya nggak menarik. Bahkan pendukungnya film Dirty Vote itu nggak mungkin juga gitu menonton kan sampai 4 jam ya. Saya nggak yakin mereka punya kuota gitu. Para pembenci ini, dan mereka memang nggak ngerti gitu kan, para pembenci yang ingin memanfaatkan film Dirty Vote itu, mereka sama sekali nggak ngerti isinya sama sekali. Pokoknya mereka pikir itu campaign kebencian aja udah, jadi dilempar aja gitu. Jadi apalagi ya, ternyata yang kedua, si penulis, sutradara, dan pemainnya itu bukan pelaku politik di lapangan ya. Ya bisa dikatakan mereka adalah para kutu buku gitu kan, bukan pelaku gitu. Sehingga hasilnya juga ya begitu gitu kan, bukan sesuatu yang baru. Itu hanya kumpulan remahan-remahan di media sosial yang mereka coba tampilkan, tapi tidak ada sesuatu yang
apa ya, yang baru, dan tidak ada sesuatu yang memberikan pendidikan politik. Ya karena apa ya, karena baik penulisnya, baik sutradaranya maupun para pemain filmnya bukan para pelaku gitu kan, jadi nggak ngerti gitu. Makanya kalau kita lihat para pemain filmnya ini kan, apa namanya ya, mereka kutu buku di urusan hukum, walaupun ternyata banyak juga masalah hukum yang mereka nggak ngerti. Nah, disuruh bicara politik gitu kan, masalah hukum aja mereka belum paham, apalagi masalah politik yang mereka bukan pelakunya. Ini yang saya bilang, para kutu buku disuruh berdandan seolah-olah mereka adalah pelaku. Ya hasilnya beginilah gitu kan hasilnya. Makanya kenapa Dirty Vote 2 ini nggak laku ya, satu ya, pertama adalah saat ini belum pemilu, sehingga film Dirty Vote yang kedua ini tidak bisa dipergunakan untuk menyerang pihak-pihak tertentu. Beda dengan Dirty Vote pertama ya, digunakan untuk menyerang pihak tertentu. Dirty Vote ini dulu ya di-endorse ya oleh kelompok politik tertentu ya, dan para orang yang berseberangan dengan calon tertentu, sehingga bisa ramai gitu kan. Kalau sekarang agak sulit ya, karena nggak ada kepentingan sama sekali gitu, dan para bukan pembenci ya, para kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah kan saat ini sedang berharap agar supaya bisa mendapatkan kue dari pemerintah gitu, sehingga agak sulit mereka akan memanfaatkan film Dirty Vote ini untuk kepentingan politik ya. Saya pikir itu cukup.